Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah metode pembelajaran yang disebut dengan Discovery Learning. Discovery Learning adalah salah satu pendekatan atau teknik pembelajaran yang berorientasi kepada teori atau prinsip constructivism, atau yang dikenal dengan a constructivist approach to education. Sebagian teori menamakan Discovery Learning sebagai Inquiry-Based Learning. Teori ini pertama kali digagas oleh Jerome Bruner pada tahun 1961. Pada pendekatan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk menggunakan kreativitas, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, intuisi, dan imajinasi yang mereka miliki untuk menemukan ide, fakta, konsep, korelasi, atau gagasan baru. Pada pembelajaran Discovery Learning, peserta didik tidak terbiasa menerima atau menyerap informasi secara pasif dari guru atau dosen. Tetapi sebaliknya, mereka didorong secara aktif untuk mengeksplorasi, memanipulasi berbagai objek, membuat pertanyaan-pertanyaan secara mandiri tentang berbagai fenomena, persoalan, dan hal-hal yang bersifat kontroversi, melakukan percobaan atau eksperimen untuk menemukan ide atau konsep sekaligus menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang ditentukan oleh guru atau dosen. Pendekatan ini menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Dosen atau guru berperan sebagai fasilitator dengan mendorong, menstimulasi, dan menggiring peserta didik untuk menemukan sendiri berbagai fakta, fenomena, hubungan, alternatif jawaban, solusi, gagasan, dan konsep baru sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran. Dosen atau guru menyediakan berbagai fasilitas seperti bahan bacaan, slide, grafik, resume penelitian, dan lain sebagainya untuk mendorong peserta didik menemukan fakta, keterkaitan hubungan fenomena atau gejala, dan gagasan, sehingga peserta didik mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membuat atau merancang kesimpulan atau temuan. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya bisa mengingat dan mengerti akan sebuah konsep, tapi juga mampu mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan gambaran, bahkan mampu mengeksplorasikan secara rinci dan gamblang sebab akibat dari sebuah konsep atau prinsip. Discovery Learning mengintegrasikan 5 prinsip dalam pembelajaran. Pertama, problem solving. Instruktur membimbing dan memotivasi peserta didik secara aktif dan mandiri untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan melalui seperangkat pengetahuan yang dimilikinya. Dua, learner management. Instruktur mendorong peserta didik bekerja secara individu atau kelompok dan menentukan cara belajar sendiri sesuai kapasitas dan keinginan. Tiga, integrating and connecting. Instruktur mendorong peserta didik untuk menemukan konsep baru melalui kombinasi pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru yang terkoneksi dengan dunia nyata. Keempat, information analysis and interpretation.
Discovery learning merupakan gaya belajar berorientasi pada proses atau proses oriented, bukan berorientasi pada konten atau konten oriented, di mana peserta didik belajar bukan semata berdasarkan pada asumsi atau fakta, namun peserta didik dituntut untuk menganalisis dan menginterpretasi gejala atau informasi. Lima, failure and feedback. Pelajar tidak selalu menemukan jawaban yang benar terhadap sebuah masalah atau persoalan, namun peserta didik didorong untuk belajar dari kesalahan. Instruktur dituntut untuk mendorong pengalaman belajar peserta didik dengan memberikan feedback yang tepat. Menurut Kemdikbud, ada 6 langkah operasional pembelajaran pada Discovery Learning. 1. Stimulation atau simulasi, pemberian rangsangan. 2. Problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. 3. Data collection, pengumpulan data. 4. Data processing, pengolahan data. 5. Verification, pembuktian. 6. Generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Kekuatan Discovery Learning mendorong kreativitas peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri atau self-directed learning. Pendekatan berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, guru berperan sebagai fasilitator dan stimulator. Mendorong peserta didik untuk menggali, meneliti, dan menemukan gagasan baru melalui pengembangan intuisi, imajinasi, dan berpikir secara kritis hipotesis. Mendorong networking dan kolaborasi antar sesama peserta didik. Kelemahan Discovery Learning tidak efektif diterapkan kepada peserta didik yang lamban, pasif, tidak kreatif, dan enggan bekerja sama. Tidak efektif diterapkan pada peserta didik dengan jumlah banyak, memerlukan dukungan dan ketersediaan akses fasilitas dan sumber belajar yang memadai, baik bagi instruktur dan peserta didik. Demikian uraian singkat dan ulasan tentang Discovery Learning. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. LP3M Universitas Jambi, Qualifying Quality.